petualangan kita itu sudah ada di dalam rancangannya Allah. Gitu. Dan kita harus berdamai dengan itu, dan kita harus fokus dengan itu, ya. Kita harus berdamai dengan itu dan kita fokus dengan itu, ya. Justru, saudara ya, pesta yang sesungguhnya itu adalah ketika dunia tidak ikut di dalam pesta saudara. Nah, itu pesta yang sesungguhnya, ya. Yaitu pesta di mana sekalipun, ya, engkau ada di dalam duka cita, tapi engkau bergembira, gitu, ya. Walaupun kamu dalam keadaan berjalan dalam pencobaan, tapi kau anggap itu jadi kebahagiaan. Nah, itu memang harus settingnya begitu, ya. Ini bukan fatalisme ya, saudara ya, di mana orang-orang yang memiliki memiliki paradigma atau pola pikir, gitu ya, bahwa ya kita hadapi apa adanya saja, gitu ya, karena kalau ngotot belum tentu dapat, gitu kan. Nah, ini sama sekali jauh dari itu, saudara ya. Jadi saudara dan saya juga nggak perlu ajarin Tuhan bagaimana dengan, kan bukannya kita harus produktif, kita harus inovatif, kita harus benar-benar menjadi berkat, gitu kan, bagi banyak orang, gitu. Nggak perlu. Kalau kita belajar kepada Yesus, maka apa, saudara? Saudara bisa menjadi serupa dengan Yesus. Dan siapa yang dapat, ya, menjadi korban untuk sesamanya, ya, untuk sesamanya manusia, yang tertinggi kalau bukan Yesus yang adalah anak manusia. Jadi nggak usah ada filosofi, motivasi oleh motivator yang lain yang kemudian dapat seolah-olah, saudara ya, seolah-olah lebih berhikmat, ya, dibanding dengan kebenaran firman, saudara. Ya, kalau kita berbicara mengenai menjadi apa, saudara ya, menjadi perpanjangan tangan untuk banyak orang, gitu ya, menjadi kebahagiaan untuk banyak orang, menjadi sukacita untuk banyak orang, ya. Itu Yesus, ya. Jejak Yesus tidak perlu dipertanyakan. Bahkan seluruh tokoh dunia, saudara ya, itu sekalipun ada yang kemudian belum terbuka mata hatinya untuk kemudian menerima Yesus, tapi mereka mengakui sekali bahwa ini pengajaran yang sangat tinggi nilainya, ya. Nah, sekali lagi, tapi saudara tidak berhenti di dalam pengajaran, di dalam berupa satu ajaran, saudara ya. Tapi memang dia harus menjadi hidup di dalam daging yang ditulis oleh Roh. Memang harus begitu, ya. Ini seolah-olah, saudara ya, itu invisible, ya, tidak dapat kelihatan atau intangible, saudara ya. Tetapi mata hati saya dan saudara, ya, semakin bisa memiliki kemampuan, ya, sehingga ada terang yang saudara bisa lihat, ya, terang yang saudara bisa lihat. Saudara mungkin terbatas untuk menceritakan atau untuk menuangkannya di dalam narasi kata, ya, tapi apa, saudara? Tapi hatimu limpah dengan apa? Limpah dengan kekayaannya itu, kekayaan kuasanya, kekayaan kedaulatannya, kekayaan kehadirannya, gitu ya, bahkan kekayaan kasihnya, gitu, ya. Kita bisa melihat, ya, kita bisa mengucapkannya dengan nyanyian-nyanyian syukur, ya, dengan puji-pujian, dengan mazmur-mazmur kidung, gitu ya, dengan melodi-melodi batin, ya, itu saudara ya,
the melody of soul, ya. Gitu. Saudara bisa, gitu ya. Kita bisa. Nah, memang tidak, ya, ini materi ini saudara, ya, kalau saudara mendengar materi hari Rabu, ya, arti kehadiran Tuhan, ya, itu mungkin hanya sebagian kecil nih daripada materi ini, gitu, ya, hanya sebagian kecil. Karena yang saya sampaikan ini, saudara, ya, itu adalah awal dan akhirnya, saudara, ya. Dan kita kemudian juga bercerita bagaimana dinamika di dalam menjalaninya, ya. Yang kemarin saya tuangkan di slide ini, ya. Ya, kita kan memang sudah belajar juga kan petualangan atau perjalanan anak-anak Allah itu kan. Rupanya di balik, ya, di balik jejak arah atau fokus yang sesungguhnya ini, saudara, ya. Pasti saudara ada yang ingat gambar, potongan-potongan gambar di belakang ini. Itu sesungguhnya ada di atas cover besar yang namanya rancangan Allah, kan? Rancangan Allah, ya, mengenai kita, yaitu rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan, tetapi yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Nah, itu perjalanannya, saudara, hampir kelihatan mirip sekali, saudara, ya, dengan petualangan anak Allah yang sudah kita bahas, ya. Kemarin kita sudah belajar ini kan, bahwa damai sejahtera yang kita rasakan, gitu ya, adalah damai sejahtera tidak seperti yang dunia berikan. Memang begitu. Ya, damai sejahtera yang kita rasakan itu tidak sama seperti yang dunia bisa berikan. Karena dunia tidak memilikinya, saudara, ya. Tapi damai sejahtera yang saudara dan saya terima di sini, itu adalah damai sejahtera ketika saudara memberikan diri untuk apa? Didamaikan. Untuk memberikan diri saudara didamaikan dengan Allah, ya, karena pendamaiannya Allah ini, ya. Saudara dan saya menerima Kristus sebagai pendamaian dari Allah. Ya, ini saudara, di sini kita harus ini, ya, benar-benar sudah sudah pertama memahami, kemudian sungguh-sungguh dapat menikmati kekuatan di dalam kebenaran ini, ya. Bahwa damai sejahtera yang dimaksudkan, yang menjadi dasar. Nah, ini yang disebut dasar damai sejahtera. Kembali sebentar, ya. Inilah yang disebut dasar dari damai sejahtera, ya. Ini dasarnya. Karena kalau tidak ada ini, maka yang berikutnya ini, saudara, ya, itu tidak akan ada. Ini tidak ada, saudara, ya. Kalau yang pertama itu tidak ada, maka damai sejahtera kedua dan ketiga ini tidak akan ada. Di dalam orang akan ada, ya. Jadi damai sejahtera ini adalah fondasi, ya. Roma 5 ayat 2 katakan di atasnya itu kamu berdiri dan bermegah, gitu, ya. Ini fondasinya nih, ya. Saya ulang sedikit, ya. Damai sejahtera inilah yang membuat kita, ya, dosanya atau pelanggarannya itu tidak diperhitungkan, ya, tidak diperhitungkan, melainkan kita masuk dalam rancangannya itu, ya. Saya ulang, ya, ya. Jadi manusia dosanya atau pelanggarannya tidak diperhitungkan, melainkan masuk dalam damai sejahtera itu, yaitu apa? Rancangan yang Allah sudah buat sebelum dunia dijadikan, sejak semula. Nah, ini, ya. Memilih, menentukan, memanggil, membenarkan, dan menempatkan mereka menjadi kudus, tak bercacat dan tak bercela. Ya. Jadi damai sejahteranya ada di mana nih? Ya. Yang kita bisa rasakan ada di sini nih, saudara. Ya.
Ada di sini sebenarnya. Ya, ketika kita disingkapkan mata hati kita, ya, dan dapat memahami bahwa saya ini orang yang dipilih, yang ditentukan. Saya ini dibenarkan dan saya ini ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Ya. Sehingga ya yang memberikan dirinya didamaikan dan menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Dan mereka yang menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Sebagai apa? Hak waris untuk menerima janji. Itu jaminan. Jaminan itu adalah hak waris untuk menerima janji. Gitu. Ya. Nah, kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Oke? Kita menjadi anak-anak Allah. Nah, Saudara, kalau kita katakan kita itu sudah jadi anak-anak Allah, ya. Apa kira-kira yang menjadi ini? Apa yang menjadi membedakan saya dan saudara anak Allah dan bukan anak Allah? Coba ada nggak yang bisa beri jawabannya? Apa yang kira-kira yang membedakan kita ini bukan secara ini ya, bukan secara pengetahuan. Itu kita sebagai anak Allah itu kira-kira bedanya sebelum kita jadi anak Allah itu apa yang kita bisa rasakan? Ada nggak yang bisa kasih? Hati ini penuh dengan damai, sukacita. Hati ini penuh damai, sukacita karena dompet tebal, gitu. Tidak berdasarkan itu. Nah, ya. Jadi harus itu. Jadi kondisinya ini kita kan harus tahu nih, ini damai yang dia berikan. Ini kenapa damai yang dia berikan ini kok bisa membedakan saya ini anak Allah dan yang bukan anak Allah, yang dulu saya belum jadi anak Allah. Itu apa tuh? Nah, tentu saja yaitu saudara, bahwa tadi Pak Tadus sampaikan bahwa saya bisa merasakan yang namanya hati yang lega, pikiran yang tenang. Sekalipun ada di dalam tekanan macam-macam. Ya. Ada orang yang lahirnya udah kaya. Ya. Artinya banyak fasilitas, gitu kan? Ada. Tapi tekanannya berbeda, gitu. Tekanannya biasanya masalah apa? Biasanya harmonis atau tidak di dalam keluarga, gitu. Selalu ada roh yang membawa yang namanya apa, saudara? Ya. Ingin seperti yang lain, gitu. Dia tidak puas dengan dirinya, gitu kan? Itu menyebabkan, ya, kadang-kadang menyebabkan menjadi apa? Menjadi cekcok, hubungan jadi tidak harmonis. Tekanan itu. Tekanan gitu. Saudara pernah dengar nggak orang pergi dari rumahnya? Dia nggak ada masalah pergi dari rumah. Dia bawa mobil satu, bawa semua yang dia perlu, kemudian dia tinggal mungkin di hotel, di apartemen, di villa. Tidak sama sekali itu nggak masalah buat dia. Tapi sampai di villa, sampai di apartemen, sampai di hotel, sudah makan sop buntut, sudah makan panggang, ya, apapun dagingnya, tetap hati tidak tenang. Itu tekanan, gitu, tekanan, ya, itu ada tekanan, gitu.
Gitu. Ada orang yang saudara ya, ada orang keadaannya itu harmonis, saudara. Oh, harmonis, saudara. Ya, bahkan jangankan anggota keluarga, biasanya keluarga besar kunjungan, saudara, 2 kali dalam seminggu, gitu ya. Bahkan kadang-kadang ya hampir tiap hari, gitu ya, sehingga mereka sangat rukun. Tapi setiap kali mereka berkumpul, ya beras tinggal 1 liter di belakang. Jadi terpaksa tidak dimasak karena tidak cukup untuk semua. Tekanannya berbeda. Tekanannya berbeda. Gitu. Nah, kelegaan dari Tuhan, ketenangan jiwa yang dari Tuhan itu tetap ada dan tetap meluap sekalipun di tengah-tengah tekanan. Gitu. Ya, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Ada kekuatan itu. Kekuatannya apa sih? Ya nggak tahu. Dijelasin pokoknya gitu, ya. Bisa cerita nggak? Pokoknya di sini tenang gitu. Saya sering mendapati orang-orang yang kalau saya baptis ya pertama kali ikut Yesus itu, gimana Pak perasaannya, Bu perasaannya, Dek perasaannya gimana? Karena saya lihat dia sembringa, senang. Saya ingin tanya apa, tapi dia speechless, nggak bisa cerita. Dia bilang, saya nggak tahu, tapi di sini plong. Saudara kalau cek ekonominya, kalau cek ya kehidupan keluarganya, belum tentu tidak ada tekanan, gitu. Ya, makanya damai yang dia berikan sangat besar, artinya melampaui akal, Kita pikir ini, tapi ini melampaui akal, ya, melampaui akal. Akal tidak sampai, gitu ya. Analisa tidak dapat mengerti dan menerimanya, bahwa kok bisa kamu memiliki kelegaan, memiliki ketenangan jiwa dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Karena dia bilang, aku tahu Allahku hidup. Aku tahu aku tidak sendiri. Aku tahu tidak akan merubah apa-apa kalau aku membawa diriku di dalam putaran atau pusaran kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan itu. Aku tahu tidak akan membawa aku kemana-mana. Melainkan kalau aku hanya fokus pada Allah, ya, yang pemilik hidupku, Allah yang membimbing hidupku, Allah yang adalah penolongku, aku seketika bisa masuk ke dalam kelegaan dan ketenangan jiwa. Memang dagingku ini terus gitu ya, mencoba untuk menawarkan gitu ya, pilihan-pilihan gitu ya. Tapi aku yang membuat keputusan. Gitu. Jadi bahagia bukan masalah keadaan, tapi keputusan. Saudara yang pilih, saudara mau damai, saudara mau sukacita, itu pilihan. Tetapi tahu nggak saudara, kenapa saudara sampai bisa memilih? Karena Kristus sudah buat fondasinya. Orang yang tidak dalam Kristus nggak dapat memilih itu. Itu rahasia. Makanya ditulis di Kolose 1, ya. Dia bilang dari abad ke abad. Turun-temurun nabi-nabi mencarinya. Rahasia itu besar. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu saudara, ya. Sampai begitu, Kristus ada. Ini dicari, ya, dicari dari abad ke abad. Turun-temurun katanya, ya. Ini rahasia, ya, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu, ya. Ya, jadi ini yang merupakan dasar dari
damai sejahtera saya dan saudara. Saudara tahu nggak? Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak bisa menjadi dasar dari damai sejahtera. Kenapa? Orang lain juga ditolong. Saudara tahu nggak? Ya, di bawah matahari ini, orang fasik dan orang benar sama-sama menikmati apa yang dihasilkan matahari. Saudara tidak bisa melihat damai atau sumber damai dari surya, karena surya akan lenyap. Ya, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Ya, gitu. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ya. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kebenaran ini benar-benar harus menjadi pedoman, ya, simeon, pedoman, menjadi gandar, menjadi yang mengarahkan kita. Gitu. Wah, luar biasa, saudara. Saya kemarin ya, satu hal saja ya, satu hal saudara ya. Simple sekali, sederhana. Coba saudara simak ya. Saya dengan Erik itu, kami coba untuk servis sendiri, ada wastafel ya. Kemudian saya suruh dia tutup keran ya. Referensi pengetahuan saya, tutup keran itu ke kanan, ya, putar kanan kan. Ada orang yang tutup keran ke kiri. Nah, contohnya ini saja, ya. Dia coba kanan terus kiri, coba kanan kiri, karena ya memang karena kerannya bukan yang biasa gitu ya, kiri. Tapi saya bilang enggak. Ada standar referensi yang katakan ke kanan, putar kanan aja. Kanan sampai habis, sampai kamu kanan. Buktikan kebenaran bahwa putar kanan artinya tutup. Ini kalau saudara perhatikan contoh sederhana itu, saudara tidak akan bimbang kan? Ya udah kanan terus kanan sampai jebol kanan. Kan? Kalau airnya nggak keluar di keran, airnya keluar di nyembur ke saudara kan? Tapi kan saudara nggak akan bimbang, kanan terus, ya, gitu. Nah itu sama dengan kita, saudara ya. Di dalam mengiringi Yesus. Yesus kasih apa? Pedoman. Yesus kasih jalan, ya. Yesus katakan, pikulah kuk yang kuberikan dan belajarlah kepadaku. Jadi memang harus mengikuti pedomannya. Saudara nggak bisa ikut Yesus tanpa pikul kuk, nggak bisa. Dia bilang harus pikul kuk. Nah itu. Nah ketika kita pikul kuk itu, saudara, ya, artinya kita belajar, ya, kita belajar. Ya. Saudara tahu kuk itu gandar, ya, saudara kalau ya tahu ini ya, membajak sawah itu kan pakai kerbau itu ya, atau sapi gitu ya, itu ada kuk di atasnya. Itu kuk. Kalau itu tidak dipasang, ya sapi atau kerbaunya liar. Nah, saya dan saudara, kalau tidak ikut pedoman, kalau tidak pasang kuk untuk jadi kendali saudara, berjalan bersama Yesus, mengikuti jejaknya, itu pasti liar. Liarnya bisa, ya, bisa jauh, ya, dekat juga dianggap liar, gitu ya. Nah, apa akibat dari liar itu, saudara? Jiwamu tidak tenang. Nggak mungkin ketemu yang namanya kelegaan. Nggak mungkin. Paling berbahaya adalah ketemu yang palsu. Wah, itu paling bahaya. Ketemu yang palsu, pikiran jadi ruwet, saudara. Tahu nggak ruwet itu, saudara, dalam pikiran? Ruwet itu artinya sederhana, saudara. Bimbang. Ya. Bimbang. Dan Alkitab berkata orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Ya, kemarin sama nih.
Ya, saya tanya ke Jian, ini mau kemana? Kemana ya? Nggak tahu. Saya bilang kalau nggak tahu kita pulang. Saya tahu tujuan kalau pulang tuh sampai pasti di rumah. Ya, tapi kalau nggak tahu, ya tidak sampai rumah. Jadi saya ajarin dia harus tahu, ya. Paling tidak tahu bahwa tidak tahu. Ya, gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya. Nah, sebenarnya saya sengaja cerita dua analogi itu ya sebenarnya supaya saya mau bilang begini nih. Kalau kau tahu kebenaran, kebenaran itu will set you free, akan memerdekakan engkau. Benar ini. Coba saudara praktekkan dalam hidup, ya. Ya, berkali-kali nih Grace saya bilangin, ya, andalkan Tuhan. Ya, walaupun saya tahu nih dia tekanannya berat, tapi saya juga dorong lebih berat. Ya, dia ditekan dari luar berat, saya dorong dari dalam lebih berat. Supaya dia tahu ketemu titik yang terbaik gitu. Ya, bahwa kalau kita, karena gini saudara, berbahaya sekali kalau saudara sampai tahu bahwa saudara bisa selesaiin masalah sendiri ya. Nah, itu berbahaya tuh. Ya. Berbahayanya gini, saudara nggak dapat warisan. Ngerti nggak? Saudara nggak dapat warisan, saya dan saudara tuh nggak dapat warisan. Padahal punya hak waris terhadap janji. Gitu. Ya. Ingat Pak Stefanus bilang, apa arti melihat Allah? Fokus pada firman Tuhan dan firman-Nya. Janjinya. Ya, dan janjinya, ya. Dan apa katanya? Berharap Dan berharap. Dan berharap, ya. Akan apa katanya? Kekuasaan dan kedaulatannya yang tidak terbatas. Nah, ini semua saudara dan saya itu nggak akan bisa lihat itu. Gitu. Nggak akan bisa lihat. Ya. Kalau kita tidak berdasar ya pada firman ini. Kita nggak cari gitu, kita nggak cari Allah. Ya. Dan kita nggak berani kan? Benar nggak, saudara? Kita nggak berani. Ya, kita nggak berani ngambil resiko gitu kadang-kadang. Kita nggak berani ngambil resiko. Misalnya gini, ya, misalnya nih, kita perlu sesuatu, ya saudara ya, dan uang kita terbatas. Yang ada dalam pikiran itu langsung minjam, gitu. Itu tidak dosa, cuman kita nggak dapat janji yang sebenarnya itu sudah hak atau warisan kita, yaitu melihat kedaulatannya yang tidak terbatas, gitu. Mujizat, ya, mujizat dari Allah di atas kedaulatannya yang tidak terbatas. Kita kehilangan kesempatan kan gitu. Coba tahan gitu ya. Itu yang dibilang kemarin memadamkan keinginan tuh. Ya, kita memadamkan keinginan. Dan kemudian kita benar-benar jadikan Tuhan menjadi apa? Menjadi pencarian satu-satunya atau gairah satu-satunya. Gitu. Ya. Kalau tidak saudara kalau berani, kalau tidak dijawab ya nggak apa-apa, ya. Ya kalau hanya fasilitas tambahan, ya udah tunda kapan-kapan saja, gitu kan? Kalau masalah apa, saudara? Masalah apa? Ya. Coba kan gitu, berurusan dengan Tuhan sebelum ya berurusan dengan Tuhan yang jadi utama sehingga dapat melihat ya. Warisan-warisan kita gitu ya, yaitu janji-janji Allah, mujizat-mujizatnya gitu ya. Dan kalau Tuhan yang kasih mujizat, saudara, itu tidak akan membawa engkau kepada kemunduran rohani, udah pasti tidak. Emang Abraham dikasih berkat begitu seperti banyaknya bintang di langit, terus kemudian dia takabur begitu? Bablas? Enggak kan? Enggak ya. Enggak ada cerita itu di Alkitab. Ya. Enggak ada cerita itu di Alkitab.
Gitu. Jadi kalau kita cari itu, kita cari ya warisan-warisan kita, gitu ya, yang adalah janji-janji Allah, mujizat-mujizatnya, pasti akan membawa ke pertumbuhan rohani. Contohnya apa sih? Wah, sampai dikasih berkelimpahan. Saudara nggak mau menjadi tuan atasnya, pasti di atas, pasti berkat itu ada yang mengikutinya, yaitu apa? Itu membawa engkau kepada bagaimana engkau mengelolanya. Ya itu. Nah itu. Nah sebaliknya. Wah, sebaliknya saudara. Kalau itu bukan dari Tuhan, wah, itu menyeret kita jauh dan lebih jauh lagi. Malah membawa kita jadi arogan. Ya. Itu contoh ya, contoh saudara. Nah, saudara tahu nggak? Yang saya cerita adalah damai yang Dia berikan sangat besar. Besar di sini bicara mengenai kedalaman, bukan ukuran, ya. Dalam bahwa dia memiliki nilai batin gitu, ya. Nilai batin. Jadi penyertaan pemeliharaannya sempurna yang menjadi bukti damai sejahtera itu adalah apa? Kehadirannya sekalipun di tengah-tengah badai dan tofan. Ya. Sekalipun di tengah-tengah badai dan tofan. Itulah kualitas tuh. Jadi rancangan Allah, rancangan damai sejahtera Allah, itu adalah rancangan yang membawa saudara tahu nggak? Kualitas batiniah saya dan saudara, yaitu roh dan jiwa, di dalamnya ada karakter-karakter itu untuk apa? Untuk kembali menemukan standar kemuliaannya Allah. Akhirnya satu saat nanti. Ya. Ya, mari kita baca ayatnya ya di Yohanes 16. Yohanes 16, saya pilih satu-satu saja ayatnya. Yohanes 16 mulai dari ayat 16. Jadi saudara bisa hafal 16. Oh ya, sorry ya, saya munculkan di layar. Yohanes 16 ayat 16. Oke, ada yang bisa baca? Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Oke. Bingung nggak saudara bacanya? Aku bingung yang Pak. Bingungnya apa nih Pak Daniel? Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Kayak berbalik gitu. Iya, berbalik. Ada teman-teman yang seperti Pak Daniel, seperti ya. Ya berbalik ya. Ya, oke. Sebelum kita bolak-balik itu, coba perhatikan ayat yang ketiga ya, bagian bawah. Kita dari sini ya. Jadi pasal ini dimulai ayat 16 itu perikopnya duka cita yang mendahului kemenangan. Oke. Nah, saudara, di ayat 33, ayat terakhir dari perikop itu berkata begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Jadi apa tuh? Nanti itu yang kenapa saya ambil beberapa cuplikan ayat. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apa katanya? Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Berarti penting ya? Penting nggak? Karena kata-kata ini nih, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dari dua ayat itu teman-teman, dua ayat itu dulu ya, ayat terakhir, ada nggak yang mau kasih komentar sedikit? Apa yang saudara dapat dari ayat itu?
Duluan atau? Ya silakan. Ya, Yohanes 16 ayat 33 itu teman-teman, itu salah satu dasar dari damai sejahtera di dalam kita. Artinya bahwa Yesus udah bilang di situ bahwa kamu akan mengalami penderitaan, tetapi ketahuilah bahwa aku sudah mengalahkan dunia ini. Jadi artinya bahwa kita harus memiliki satu ketenangan karena Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Yang kedua, kalau Yesus sudah mengalahkan dunia ini, berarti Tuhan memberikan kita kemampuan menghadapi setiap penderitaan yang jika itu Tuhan izinkan kita hadapi. Dan yang ketiga, bahwa memang harus kita lalui itu karena Yesus memang sudah pesankan bahwa memang pasti akan ada. Makanya ke Filipi 1 ayat 29 dikatakan bahwa kita dikaruniakan, itu kata dikaruniakan itu sangat powerful di situ, bahwa memang kita dikaruniakan, jadi label menderita itu ada sama kita karena itu dikaruniakan kepada kita. Allah memberikan itu kepada kita, bahwa kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya tapi juga untuk menderita. Berarti dua hal itu memang harus kita alami di dalam perjalanan iman ini, seperti Yesus juga alami. Karena memang dunia ini bukan tempat kita, dunia ini membenci Yesus. Jadi memang kita akan juga dibenci dunia ini. Demikian. Oke. Ya. Kalau memang saudara perhatiin ya, yang saya tertarik di sini itu saudara itu adalah supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi kalau kita nyanyi kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Memang begitu nih. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tapi ada realitas yang kita nih harus tahu. Realitasnya apa ya? Gitu. Kita harus tahu satu realitas. Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada kita semua, ya. Ya, saya mau jelaskan kepada kita semua untuk masuk ke dalam bagian kedua dari damai sejahtera itu. Nih, saya tanya nih, saudara. Saya tanya ya. Apakah saudara menikmati damai sejahtera karena Yesus sudah menjadi korban dan menjadi penebusan bagi pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu dulu, sejak dulu, gitu ya? Bahkan kata Alkitab, ya, sekarang bahkan dosa yang kamu akan buat. Saudara bisa merasa damai sejahtera nggak di situ? Karena dosamu telah diampuni. Siapa yang merasa bahwa dia merasakan damai sejahtera karena dosanya sudah diampuni? Saya ulang ya, baru Pak Tadus. Boleh lambaikan tangan. Siapa yang merasa bahwa dosanya, karena dosanya sudah diampuni, dia merasa dia punya damai di hati? Saya udah, Pak. Udah. Tapi nggak gini loh, yang saya mau tanya itu gini. Rasakan nggak damai itu? Bahwa waduh, saya damai. Saya rasakan damai sejahtera itu karena benar dosa saya diampuni, pelanggaran saya tidak diperhitungkan lagi. Enggak, saudara rasain nggak itu? Rasa nggak? Ya, rasa. Berasa saya. Berasa ya. Berasa kan? Karena apa? Sudah lewat. Udah kan? Udah selesai. Yesus sudah menanggung semuanya. Udah selesai itu. Udah selesai. Nah, tapi ini berbeda nih. Berbeda nih. Ya. Kalau kita baca Yohanes 16 ayat 33 tadi bilang begini. Semua itu kukatakan kepadamu supaya damai sejahteraku, katanya ya, kamu dapat peroleh, ya, supaya kamu dapat beroleh damai sejahteraku. Di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Nah, sekarang saya tanya, kita sekarang hidup di tengah dunia kan, gitu, di dalam dunia.
Tadi kita punya damai sejahtera, kita menikmati kelegaan dalam batin, nggak merasa tertuduh. Kamu orang berdosa, kamu tahu nggak dulu kamu bejat begini loh. Saudara nggak merasa tertuduh. Ketika kau menerima Yesus, kamu menerima kebenaran, dan kebenaran itu berkata, dosamu telah diampuni. Pelanggaran-pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Dan itu memerdekakan engkau. Kau pasti nikmati yang namanya aliran sungai sukacita dalam hati. Sekarang, dalam menempuh hidup di tengah dunia ini, menjadi pengikut Yesus, Yesus bilang, di dunia ini, kamu akan mengalami penganiayaan. Sekarang saya tanya, saudara pasti dapat tekanan dalam hidup, kan? Dapat tantangan, dapat rintangan, dapat hambatan, betul tidak? Ya, betul apa betul? Betul ya. Saudara ketemu nggak damai sejahtera itu? Mengalami. Yang lain? Pak Tadus bilang mengalami. Pak Tadus selalu mengalami? Iya, amin. Selalu? Ya. Tidak pernah tidak? Bapak selalu. Tidak pernah tidak? Ya, hati ini rasanya selalu damai. Pernah dia tidak damai? Kalau hati damai. Kalau hati damai terus? Ya. Dia damai terus, Pak. Hati damai terus. Teman-teman yang lain? Di tengah perjalanan dunia ini, di bawah saudara ada ya mungkin kerja atau kuliah, selalu nggak rasa damai? Oke. Yanti selalu rasa damai? Kadang-kadang tidak. Grace selalu rasa damai? Terkadang tidak, Pak. Kadang-kadang tidak. Oke, saya tanya orang yang tadi bilang kadang-kadang tidak ya. Tapi ketika engkau dibilang kamu orangnya berdosa loh. Kamu udah melakukan dosa. Terus kamu tahu firman bahwa ketika engkau mengaku dosamu, maka dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu. Kamu bisa rasain bebas nggak? Grace bisa? Yanti bisa? Bisa, Bapak. Bisa. Dalam keadaan begitu bisa. Dalam keadaan seperti itu bisa mengalami damai ya? Enggak, ini nih, kalau misalnya nih, kalau ada tuduhan, ini tuduhan dalam hati. Kamu sudah melanggar perintah, gitu. Kamu sudah mendukakan hati Tuhan. Terus kamu datang pada Tuhan minta ampun. Dan engkau tahu kebenaran bahwa dosa, kalau engkau mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu. Dia tidak akan memperhitungkan pelanggaranmu. Kamu bisa rasain damai sejahtera nggak dengan kebenaran itu? Bisa, Bapak. Grace bisa atau enggak? Bisa, Pak. Pasti bisa kalau itu. Itu coba ya, bedanya itu. Karena itu sudah selesai. Prosesnya itu sudah selesai. Saudara nggak perlu bayar apa-apa lagi untuk mengambil bagian dalam damai sejahtera itu. Ini bayangkan tuh, ya. Jadi saudara nggak bisa dituduh oleh siapapun mengenai dosa, nggak bisa. Kristus selesaikan
dengan kasih Allah di atas Kalvari. Itu selesai. Gitu. Wah, itu ya saudara bisa jelaskan ya, dan jelaskannya memang pakai kata perkataan Kristus, dan perkataan Kristus itu yang akan membawa kemerdekaan ya. Damai sejahtera itu menjadi manifestasi dari itu. Nah, coba bandingkan dengan yang tadi. Saya tanya Grace, udah doa sama Tuhan misalnya untuk persiapan apa? Persiapan ujian gitu ya. Persiapan sidang gitu. Di hati itu penuh nggak damai sejahtera? Sekalipun doa. Ya, jadi sebelum kayak lagi ngurus-ngurusnya tuh kayak, jadi kayak sesaat tuh lupa gitu sama keadaan bahwa Tuhan tuh bisa selalu mendamaikan hati kita. Tapi pada saat sudah beres terus kayak mau ngehadapin gitu, kayak lebih kayak apa ya, memilih kayak Tuhan, saya sudah berusaha saat ini, apa yang saya sudah lakukan akan hasilnya adalah bagaimana yang Tuhan rancangkan untuk saya, dan itu benar-benar membuat hati tenang gitu. Oke. Jadi pada satu keadaan ya, ketika semua sudah selesai, terus maksudnya sudah melakukan yang bisa dilakukan, yang terbaik, kemudian tutup dengan cara itu kan. Nah, serahkan kepada Tuhan. Ya, di situ merasakan ketenangan gitu ya, ketenangan ya. Itu ketenangan itu dibawa oleh Roh Kudus itu. Tapi Grace, ketenangan itu besok pagi pada waktu kamu bangun gitu, ketenangan itu tetap penuh nggak? Tetap penuh. Oke, jadi kayak udah ya. Jadi kayak udah nggak merasa. Jadi kan misalnya kemarin udah selesaiin berkas dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak sekarang sisa nunggu waktu dipanggil jadwal gitu. Jadi kayak bukan lagi kayak takut, tapi kayak Tuhan, saya udah ya kayak menyerahkan gitu. Saya sudah berusaha sampai yang saya bisa maksimalkan, semuanya saya serahkan ke Tuhan maksimalnya, Tuhan merancangkan untuk saya seperti apa gitu. Jadi kayak udah nggak ada lagi ketakutan atau was-was. Jadi kayak ya udah, itu yang Tuhan mau buat untuk saya. Jadi saya jadi lebih tenang gitu. Lebih tenang. Ya, jadi lebih tenang di awalnya, sebelum memberikan ke Tuhan bahwa Tuhan, saya udah ini gitu. Itu kayak takut dalam hati, kayak ada ketakutan, ada kerisauan segala macem, apalagi statementnya yang di tempat saya menempuh pendidikan tuh kayak susah masuk susah keluar, itu bikin kadang-kadang merasa aduh gimana ya gitu. Tapi setelah urusan itu selesai, saya balik lagi bahwa Tuhan tuh udah merancangkan buat saya, jadi saya menyerahkan ke Tuhan. Akhirnya kayak ya Tuhan, ini saya sudah melakukan apa yang saya bisa, saya maksimalkan apa yang saya bisa. Sisanya adalah bagaimana Tuhan rancangkan untuk saya. Itu benar-benar merasakan ketenangan, kedamaian, enggak yang gerasa-gerusu lagi gitu. Dan itu bertahan sampai sekarang gitu. Bertahan sampai sekarang. Luar biasa, bertahan sampai sekarang. Kira-kira kalau nanti Grace nih ya, semakin dekat dengan harinya, misalnya nih ya, udah dapat jadwalnya hari apa? Nah, kalau nanti nih ya, pertengahan Februari terus belum dapat jadwalnya,
akan tetap tenang sih, karena soalnya udah pernah juga gitu. Jadi kayak diundur karena ada ini, jadi akhirnya kayak seminarnya jatuhnya di di bulan ini, jadi awalnya Desember rencananya, karena ada libur dan segala macem, pembimbing nggak bisa, jadi kayak ya udah, Tuhan udah rencanakan, jadi ya tetap tenang aja gitu, nggak ya udah, kayak semuanya ini pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan rencanakan untuk saya. Oke. Jadi sampai kalau Grace ya menikmati yang namanya tadi ketenangan, ya, itu manifestasi dari damai sejahtera. Ya, itu manifestasi dari damai sejahtera. Tapi kalau saya lihat tadi Grace bilang begini, karena saya tahu biasanya. Kalaupun diundur-undur begini tuh memang biasanya begini. Nah, itu artinya apa coba? Itu artinya bahwa kamu tenang karena itu emang udah biasanya begitu sih. Gitu. Nah, saya coba nih ya. 2 bulan dari sekarang belum ada jadwal sidang. Apakah masih terasa biasa? Kira-kira. Mungkin di luar kebiasaan. Ya, tetap aja merasakan, mungkin akan ada saatnya saya ketika tiba-tiba dikasih tahu gitu, kayak jadwal sidang dimundur lagi atau gimana gitu. Jadi kayak merasa terputus-putus ya? Ya gimana lagi gitu. Ya, Grace nggak kedengaran. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman kalau perhatiin tadi ya, ini makanya saya bilang kita harus benar-benar menjadikan ini menjadi sesuatu dasar yang firman Tuhan bilang ya di Yohanes 8 ya ayat 30-31 ya. Kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Ya. Yohanes 8 kalau nggak salah ya, ayat 30-31 ya. Oh, 31-32 ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, 31 dan 32 ya. Jadi Yesus yang anak memerdekakan kamu. Kebenaran ya, kebenaran ya. Jadi Yesus berkata kepada mereka bahwa kalau kamu tetap dalam kebenaranku, kalau kamu tetap dalam firmanku, nah, jadi ini damai sejahtera ini yang saya bilang, dia harus benar-benar menjadi dasar yang saya bilang tadi analoginya loh, analoginya. Kalau kita tutup keran, ya itu ke kanan. Ke kanan, ada rules-nya kan, ke kanan. Apapun yang terjadi mengenai itu, kalau salah pasang itu cerita lain, gitu kan? Ke kanan. Nah ini nih, bahwa kalau kita mau mengalami kelegaan, ketenangan, harus datang pada Yesus, harus belajar pada Yesus, harus memikul, ya, atau harus mengikuti pedoman atau arah atau jejaknya Yesus. Nah, apanya itu? Ya,
belajar pada perkataan-perkataannya atau firman-Nya. Karena, ya ini yang Roma 8 ayat 31 tadi ya, Yesus sendiri yang berkata kepada mereka, orang-orang Yahudi yang percaya, ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya kamu belajar. Kalau kamu tetap tunduk atau menjadikan firman itu menjadi pedoman gitu, menjadi pedoman, menjadi alat untuk mengendalikan dirimu, menjadi kuk atau gandar gitu ya. Menjadi kuk atau gandar. Dia bilang pikullah kuk. Jadi ada orang yang bukan ada orang ya, bukan orang ya. Ada sapi atau ya sapi pembajak atau kerbau itu saudara yang nggak mau kan dipasangin kuk tuh ya. Artinya masih liar tuh ya, masih liar. Susah untuk diajak berjalan bersama kan. Gitu. Coba saudara renungkan itu. Ini tuh realitas kebenarannya itu seperti ini. Dan banyak di antara kita memang yang tidak mau memilih untuk masuk di dalam realitas itu. Kita kehilangan kesempatan untuk meraih warisan kita, yaitu hak kita akan menerima janji itu. Ya, saya akan nanti lanjutkan mengenai apa sih yang terjadi ya, kalau kita kemudian mengambil kesempatan di mana kita dapat warisan kita, yaitu hak kita, yaitu janji-janji Allah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, itu nanti bagian ketiga. Sedikit bocoran yang terjadi adalah kemenangan. Gitu kan? Kemenangan gitu. Ya. Nah, tetapi di dalam bagian kedua ini, teman-teman, ini bahwa ada firman. Kamu harus tetap dalam firman. Kamu harus jadikan firman itu menjadi apa? Menjadi dasar gitu. Karena katanya apa? Kamu akan mengetahui kebenaran itu karena firman-Ku itu adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kebenaran itu kan. Nah, tadi saya ikutin ya alurnya Grace. Coba ini ya. Ya, bahwa dia coba membawa dirinya ke dalam situasi bahwa kalau saya sudah melakukan semuanya, ya saya serahkan kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Artinya dia percayakan kepada Tuhan. Dalam penyerahannya dia kepada Tuhan, dia sedang mengikuti perintah. Dia sedang memasang kuk. Dia sedang memasang kuk itu di atas bahunya. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia mengambil bagian yang merupakan haknya, yang adalah warisan untuk dia, yaitu janji Allah. Apa? Penyertaan Tuhan yang sempurna. Gitu. Kan? Nah, keadaan itu tidak akan, ya, keadaan itu saudara, itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Keadaan itu harus diperjuangkan. Beda dengan tadi itu. Beda dengan yang tadi. Ketika saudara jatuh dalam dosa. Merasa sudah menyakiti hati Tuhan. Saudara merasa begitu. Saudara tidak ada jalan lain dan tidak perlu berkreasi. Saudara datang pada Yesus dan aminkan firman-Nya. Lakukan firman-Nya itu. Maka itu otomatis langsung terjadi. Gitu. Saudara langsung akan dapat impartasi firman itu dapat. Ya. Ya. Ini saudara lepas kata, gitu ya. Lepas kata ke orang, gitu ya. Terlanjur tulis sesuatu, tidak sempat hapus. Gitu ya, sehingga mungkin saudara rasa membuat orang jadi terluka, maka saudara bisa datang sama Tuhan, ya, dan ingat firman-Nya, ya, barang siapa yang mengaku dosanya, maka ia adalah setia dan adil. Saudara pasti langsung merasakan sukacita, damai di hati. Nah, tetapi dalam keadaan yang tadi ini, saudara, ya, dalam keadaan ini adalah dalam
progres dalam proses gitu, dalam hidup kita sehari-hari. Jadi ketika Yesus sudah selesaikan itu, memang selesai. Tapi apa? Tapi ketika dia ya meninggalkan murid-murid itu dan naik ke surga, maka perjalanan ini menjadi perjalanan ya, menjadi perjalanan di mana dia memberikan kepada mereka gambaran perjalanannya. Bahwa dunia di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Gitu. Ya. Nah, ini tuh proses nih. Nah, dalam proses ini ya, seorang anak Tuhan itu memang harus Harus masuk dalam perlombaan ya, yang disebut perlombaan iman. Dinamikanya seperti itu. Dinamikanya, saudara tahu nggak? Dinamikanya itu tergantung keputusan kita. Ya, tergantung keputusan kita. Semua fasilitas ilahi itu tersedia. Tapi pilihan itu ada di kita. Nah, pilihannya apa sih? Ya, pilihannya apa? Matius 11 ayat 28. Hai, ya, marilah kamu ya, yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Maka kamu akan mendapat kelegaan. Ya. Itu petunjuknya itu. Karena dunia ini, nah tadi Grace kan menceritakannya seolah-olah tuh dunia itu datar dan tidak ada hambatan kan, seolah-olah kan. Tapi saya tahu persis hambatan tuh banyak. Ya. Mungkin di sisi ini lancar. Ya, tapi di sisi ini nggak lancar. Yang di sisi ini ada tekanan. Nah, itu sudah, kemarin saya bilangnya, itu sudah keniscayaan. Dunia ini dalam keadaan begitu. Jadi damai sejahtera yang ada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah perjalanan atau petualangan kita di dunia ini, ya, di dunia ini, itu adalah satu perjalanan atau proses di mana kita harus memutuskan. Kita harus memutuskan. Kalau kita mau mengambil bagian atau menikmati damai sejahtera itu. Nah, tadi ada yang menarik tuh yang Pak Tadus bilang. Saya kan berapa kali tanya kan, terus Pak Tadus bilang selalu damai, selalu damai. Tapi ditutup dengan yang terakhir, kondisi yang sebenarnya di hati selalu damai. Nah, itu sudah bisa bedakan nggak itu? Ya. Jadi itu kata-kata terakhirnya itu memberikan kita gambaran ya yang utuh, saudara. Ya. Kenapa bahasan ini bisa meluas, melebar, mendalam begini? Ya, karena Pak Tadus bilang tadi di hati damai. Berarti Pak Tadus cuma bilang di luar hati nggak damai. Dan memang demikian. Karena yang di luar hati itulah yang menjadi apa? Menjadi cikal bakal tidak membawa damai. Yaitu apa? Tubuh yang fana. Tubuh yang fana ini penuh dengan keinginan. Dan dikatakan apa? Dia tidak tunduk pada hukum Allah. Dan keinginan-keinginan ini yang mencobai manusia. Ya. Jadi setiap manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Gitu. Apa yang merampas? Apa yang dapat menjadi potensi? Ya, saudara dan saya tidak dapat menikmati damai sejahtera. Jawabannya satu, keinginan. Nah, sekarang keputusannya, jurumudinya adalah pikiran. Gitu. Pikiran kita yang jadi jurumudi, gitu. Ya. Jadi pikiran yang menerima firman remato in Christo, yang mendapat kebenaran Kristus. Pikiran yang mau dibentuk oleh Kristus. Pikiran yang mau belajar, ya. Yang dibentuk karakternya, ya. Kemudian masuk ke dalam jiwa, yang kemudian nyata dalam kehendak waktu mau melakukan, ya, yang kemudian jadi perbuatan. Nah, itu prosesnya selalu itu. Ada kehendak yang membuat kita hilang damai sejahtera. Ada yang perbuatan yang membuat kita hilang damai sejahtera. Tapi jangankan itu, saudara. Niat, motif, keinginan itu saja, itu sudah bisa membuat saudara tidak damai sejahtera. Misal, saudara sangat mengingini sesuatu, karena terprovokasi oleh
keinginan dari daging. Mata melihat, cocok sekali. Warna, pas. Ini harmonis. Ini dengan zaman sekarang sudah tidak bisa ditawar. Mantap sekali. Tapi nggak bisa beli. Damai itu pergi. Ya. Nah, tapi ya itu kalau kita terorientasi kepada yang tadi itu, ke bawah, terbawa ke sana. Tapi saudara tahu nggak? Kalau naluri saudara tidak terbawa ke naluri daging itu, tapi tiba-tiba masuk Zoom, ya kan? Terus tiba-tiba Pak Lepri atau Pak Tadus atau siapa, Yandri atau Kado misalnya, atau siapa ya, Bu Nur WA, ingat, kuat dalam Kristus. Langsung tuh firman yang tadi itu loh. Yesus bilang, kalau kau tetap dalam firman-Ku, maka kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan. Tahu, aku tidak boleh menikmati sukacita seperti ini, karena ini semu sementara. Ya kan? Tapi harus kutemukan sukacita, kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Itu yang tadi itu saudara-saudara bisa lewat saja ya. Diskonnya sampai 90%, saudara bilang, ya, saudara udah nggak punya ini. Naluri saudara untuk ya ngikutin apa yang dimaui oleh daging, tiba-tiba lemah, saudara. Lemah. Dan kemudian firman Kristus itu memberi saudara petunjuk untuk apa? Membangkitkan kehendak, memilih apa yang membuat saudara dipenuhi oleh ketenangan dan kelegaan. Gitu. Itu kalau berulang-ulang, damai sejahtera itu akan sangat besar. Itu saudara. Ya makanya, ya tadi saudara bisa bayangkan dari diskusi kita 20 menit ini, ya, itu adalah real story dan realitas. Dan dalam banyak bentuk yang lain, kita semua masing-masing tiap hari deal, ya. Saya bisa bayangkan misalnya, ya. Makanya bagus sekali tuh. Pak Tadus sampai bilang tadi, damai selalu di hati. Ya. Saudara kalau lihat ya short saya ya, YouTube saya yang saya waktu itu masih muda sekali, saya kira itu ya, saya posting di itu ya. Itu banyak saudara yang lihat ya. Saya posting sehari, view-nya tahu nggak saudara itu? Ya, karena saya jelaskan di situ apa? Hati itu pertahanan terakhir. Jangan pernah ya, harus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan itu. Gitu. Ya, hati itu pertahanan terakhir. Ya, karena apa? Karena di sanalah sumber atau referensi kau memilih untuk dapat menerima kelegaan atau ketenangan di jiwa itu. Iya. Banyak saudara, banyak sekali ya. Apalagi kalau kita sudah banyak ya, banyak aktivitas ya, tugas. Itu tidak mudah ya untuk bertemu yang namanya kelegaan atau ketenangan jiwa ya. Semakin aplikatif saudara ya, setiap hari ya. Saya nanti akan lanjut besok, hari Kamis ya. Masih bagian yang kedua, pasti materi-materinya juga akan aplikatif. Jadi saudara itu harus tangkap ya esensinya ya. Ya saudara. Pak Yohanes, bagi saya Yohanes 16:33 ini ada dua perbandingan. Tadi saya mau kirim di chat bahwa ini adalah ayat yang bisa menampar orang-orang yang hidup di dalam hyper grace. Jadi hanya diberkati tapi lupa bahwa sebenarnya ada yang harus diperjuangkan agar tetap tinggal itu damai sejahtera. Keren sekali. Ini bisa jadi bahan khotbah ini Pak Tadus. Jadi bahwa ini dikaitkan ke Yohanes 8 ayat 31-32 bahwa bagaimana dengan yang belum selesai? Itu sudah selesai Yesus kerjakan. Nah, bagaimana yang belum? Setelah Yesus naik ke surga kan ada tantangan yang kita hadapi. Keren sekali. Iya. Makanya ada pengantar ayat 16 dulu. Jadi dia seolah-olah ada periode itu. Makanya Pak Daniel tadi kan bingung tuh. Kamu tidak akan melihat aku lagi, tetapi sebentar lagi kamu akan melihat aku. Itu kan sebenarnya waktu di antara dia mau pergi dan dia datang kembali. Nah, dia mau katakan bahwa satu keniscayaan bahwa dunia
akan menganiaya kamu. Gitu. Ya. Dunia akan menganiaya kamu. Ya, tapi dia juga sampaikan ini nih di ayat berikutnya kan. Ya, di ayat 20 nih, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Saudara, bukan cuma penganiayaan, saudara akan menangis dan meratap. Itu Yesus yang bilang. Kalau nggak begitu, Yesus pasti bohong kan? Dan dia tidak mungkin bohong. Dunia akan bergembira karena kamu meratap dan menangis. Kamu akan berduka cita. Saudara bisa lihat, tetapi dia bilang apa? Duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kapan itu? Sebelum dijawab, kita lanjut lagi. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Saudara bayangkan. Aku akan melihat kamu lagi. Ya. Dan hatimu akan bergembira. Saudara ya. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Di sini hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. What happened? Apa yang terjadi di sini? Ya, apa yang terjadi? Ya. Nah, dia mau bilang dengan kaitannya ayat 16, dia bilang, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku juga akan meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi dia jelas, ya. Bahkan di antara ayat ini tuh murid-muridnya bilang, sekarang kau terang-terangan kepada kami. Ya, dia bilang gitu kan. Sebelumnya engkau berbicara dalam kiasan. Sekarang engkau sudah terus terang. Nah, terus terangnya itu akhirnya dibilang, ya aku nih, ya. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Artinya apa? Aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Kan? Nah, lalu dia bilang begini, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, ya semuanya itu kuceritakan kepadamu. Ya, bahwa di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, ya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Oke. Kembali ke ayat 33 ini ya. Gitu ya. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Teman-teman tahu nggak? Itu kita nggak boleh pungkiri itu. Nggak boleh pungkiri. Ada orang yang terus berusaha untuk lepas dari situ. Ya. Bahkan ada teologi yang muncul untuk menjustifikasi untuk keluar dari suasana situasi seperti itu. Ya, nantilah di garis akhir kita berperkara kan? Tapi Yesus tuh yang benar-benar menceritakannya kepada, tidak ada loh, saudara bisa lihat ya. Bisa tunjukkan kepada saya bagaimana saudara Yesus menjanjikan jejaknya bagaimana? Jejaknya cuman satu. Itu adalah yang tadi Pak Lepri udah sampaikannya, Filipi 1 ayat 29. Itu dikaruniakan. Ya, bahkan percaya saya kita dikaruniakan. Kamu bukan saja dikarunia untuk percaya, tapi dikarunia untuk menderita. Nah, saya sudah bahaskan di dalam akhir-akhir tahun lalu bahwa penderitaan di sini bukan berarti saudara tidak punya makanan, tidak punya minuman, nggak punya tempat tinggal. Enggak, itu malas namanya. Ya kan? Kalau nggak bisa kerja. Tapi apa teman? Yang dimaksudkan oleh penderitaan di sini adalah engkau tidak tunduk dan tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh dagingmu, tetapi engkau memilih untuk ikut ya apa yang Tuhan inginkan, apa yang Roh Allah inginkan. Ya, itu ya. Dan pasti saudara setiap hari kalau membanding-bandingkan itu, ya saudara pasti rasanya menderita secara daging. Jadi penderitaannya di sini rasanya seperti penderitaan pada daging, ya. Tapi roh saudara menerima kemerdekaan, ya, yaitu kelegaan dan pikiran atau jiwa menjadi tenang. Ya, jadi kuncinya supaya tenang apa saudara? Rohnya dulu menjadi lega. Gitu. Makanya susunan ayat itu tuh nggak ketukar itu.
Ya, Matius 11 ayat 28, 29 dan 30. 28 bilang apa dulu? Ya, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, ya. Aku akan memberikan rest, ya, anapauso, perhentian, rest, ya. Aku akan memberikan kelegaan. Jadi orang nggak bisa tenang kalau belum lega. Ya, itu. Ya, makanya banyak juga kan kebatinan. Ilmu-ilmu kebatinan itu dia tahu juga itu. Dia tahu itu. Yang dia tidak tahu apa, saudara? Dia tidak tahu kebenaran. Ya. Kebenaran itu adalah firman, dan firman itu adalah Kristus. Itu yang mereka tidak kenal. Ya. Ada ya, aduh saya lupa ya kemarin. Ya. Dikatakan bahwa dunia tidak mengenal kamu, ya. Dunia tidak mengenal kamu dan dunia tidak mengenal dia. Saudara, saya ada nih saudara. Ya. Saya kasih ya terakhir ini ya, saudara, terakhir ya. 1 Yohanes ya. Memang kita akan bahas ini tapi 1 Yohanes 3 ya. Ayatnya ke-1 sampai yang ke-3 saja ya. Nih saudara, perhatikan ya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, saudara, sebenarnya ini saya mau pakai menjadi ayat untuk bridging nih ya, ke damai sejahtera yang adalah penyertaan dan pemeliharaan Allah, kan? Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Betapa besarnya kasih. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ya. Karena apa, saudara? Karena itu katanya apa? Dunia tidak mengenal kita. Saudara bisa lihat? Dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Ini, saudara, kalau ya perhatikan. Dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Ya. Dunia tidak bisa berkasih-kasihan dengan saudara. Karena apa? Karena dunia tidak bisa berkasih-kasihan dengan dia. Ya. Dunia tidak bisa mengasihi saudara karena dunia tidak bisa mengasihi dia. Karena saudara adalah pengikut dia, saudara adalah anak-anak Allah. Ya. Nah, saudara-saudaraku, makanya di ayat 2 ya, sekarang kita adalah anak-anak Allah, ya. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Belum nyata keadaan kita kelak. Karena kelak itu apa? Kelak itu kita akan melihat dia. Sekarang kita belum melihat dia. Ya. Sekarang kita belum melihat dia. Kembali ke atas, saudara ya. Sorry, ya. Kita tidak akan melihat dia, ya. Kita akan melihat dia, ya. Kita akan melihat dia. Satu saat nanti kita akan melihat dia. Tapi yaitu apa? Ketika keadaan kita itu, ya, sungguh-sungguh menjadi nyata. Nah, ketika nyata apa keadaan kita kelak, kita baru akan melihat dia. Ya. Karena kita akan menjadi sama seperti dia. Ya. Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, ya, kembali ke bagian tadi ya. Karena apa? Karena disitulah dimana kita tubuh, ya. Tubuh jasmania kita ini apa? Kita mendapat apa, saudara? Kita mendapat tubuh kemuliaan, ya. Makanya tadi Pak Tadus bilang ya, di dalam batin, ya, di dalam hati, ya, di dalam hati damai sejahtera itu selalu ada. Nah, tetapi apa? Damai sejahtera ini terus harus diperjuangkan. Karena apa? Karena ada di tengah-tengah dunia yang memang demikian. Itu. Jadi keadaannya itu harus diterima bahwa keadaannya begini, penuh dengan semak duri dan rumput duri dan semak bulus, kan gitu. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan hari Kamis ya. Sebagian hari Kamis, dan kemudian kita kuis hari Kamis.
Jadi teman-teman, kuis hari Kamis itu adalah materi mengenai ya, materi mengenai ini ya, mengenai dasar dari damai sejahtera dan damai sejahtera anak-anak Allah ya di tengah dunia ya. Jadi ini dan ini ya. Kita belum masuk yang ketiga ya, nanti minggu depannya lagi ya. Jadi bahannya 1 dan 2. Kaitannya dengan 2 ya, selalu dua sesi ya kuisnya. Yang pertama itu sifatnya adalah pengajaran. Nanti Pastor Lepri yang buat tuh soalnya. Dan yang kedua itu sifatnya adalah pemahaman gitu ya. Jadi nanti buat case-case, kasus-kasus yang saudara bisa. Ya, Oke. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap kehadiran-Mu yang boleh membawa kami menemukan jalan keluar dari setiap keadaan-keadaan yang menekan di tengah dunia ini. Kami tahu bahwa kami harus dapat melewatinya. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu beserta dengan kami, Engkau yang selalu memelihara kami. Dan itu dengan setiap perkataan-perkataan yang penuh kuasa, ya, dan perkataan-perkataan yang hidup, yang oleh Roh Allah sendiri di dalam diri kami, itu dituntunnya kami, supaya melalui perkataan-perkataan itu, kami boleh memilih untuk menang. Kami boleh memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh memilih untuk menemukan kelegaan di dalam hati, sehingga pikiran, jiwa kami menemukan ketenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap firman. Biarlah Engkau menuliskannya di dalam hati kami dan menyingkapkannya lebih dalam lagi. Mari Allah Roh Kudus, kami rindu, kami butuh Engkau. Kami perlu pertolongan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun, menolong kami sungguh lebih dalam, supaya setiap jalan-jalan yang tertutup, Engkau berikan kami kekuatan untuk mendapatkan hikmat, supaya kami menemukan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati, yang percaya, mari bersama saya dikatakan amin. 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 Yes, amin. Selamat malam semuanya. Siap-siap besok kuis. Pak Lepri, besok itu langsung kuis apa ada materi? Langsung, Pak. Waduh.